Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, selamat bergabung. Ketemu lagi dengan saya di Ekonomi Kreatif. Kali ini kita akan bahas masalah konsep inovasi. Oke. Apa itu inovasi itu? Jadi inovasi itu berasal dari kata bahasa Latin ya, namanya innovatus, yaitu adalah memperbaharui. Ya. Jadi inovasi ini adalah proses untuk memperbaiki atau mengganti sesuatu. Apakah itu proses, produk, atau layanan. Jadi memperbaikinya, kemudian memperbaharuinya, kemudian menciptakan sesuatu yang baru dari yang sudah lama ada gitu kan. Nah, inovasi ini sendiri adalah implementasi praktis dari ide-ide yang menghasilkan pengenalan barang, kemudian atau jasa baru, atau peningkatan dalam menawarkan barang atau jasa. Jadi ini inovasi merupakan sebuah kreasi ya, yang lebih baik, kemudian yang lebih efisien, lebih efektif tentang produk, proses, pelayanan, teknologi, atau ide-ide yang telah tersedia untuk keperluan pasar, pemerintah, masyarakat. Pokoknya tentang apapun bidang yang mau diinovasi. Banyak bidangnya. Jadi ada unsur-unsur penting ya yang ada di inovasi ini, yaitu inovasi ini mengandung sesuatu yang pembaruan, innovation as novelty ya, ada pembaruannya di sana. Kemudian inovasi juga sebagai sebuah bentuk perubahan, apakah secara fisik atau fungsionalnya. Kemudian inovasi sebagai sebuah keunggulan dari hal yang telah ada menjadi sesuatu yang unggul yang lebih bermanfaat lagi. Kan? Innovation as advantage. Oke, tujuannya untuk apa inovasi itu? Tujuannya adalah untuk memberi solusi atas masalah yang muncul. Biasanya inovasi itu muncul atas adanya masalah, sehingga perlu ada sesuatu yang kreatif, kemudian direalisasikan menjadi sebuah bentuk inovasi, sehingga dapat mengatasi masalah atau solusi atas masalah yang ada. Kemudian dari inovasi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu kaitannya dengan bagaimana waktu dan biaya itu bisa ditekan dari anggaran awal, bahkan bisa diminimalisir. Sedangkan efektivitas itu kaitannya dengan tepat sasaran, tepat guna gitu ya. Jadi inovasi ini memang tepat tujuannya, tepat kegunaannya. Kemudian tujuan dari inovasi selanjutnya adalah agar menyampaikan kualitas yang lebih baik dengan kondisi yang sesuai. Apakah itu kondisi secara fisik atau secara fungsional atau secara ekonomis gitu kan. Inovasi juga tetap untuk memungkinkan memperoleh profit dan pertumbuhan. Kalau di dunia bisnis ya, tujuan utama adalah bagaimana dapat meningkatkan laba, profit tinggi, kemudian pertumbuhan juga tinggi sehingga perusahaan dapat berkembang gitu. Itu tujuan dari inovasi. Nah, inovasi itu sendiri ya, kalau kita lihat sebenarnya dalam diri seseorang itu hampir semuanya memiliki potensi berinovasi, berkreatif dan berinovasi. Apa yang menjadi faktor pendorongnya? Yang pertama adalah keinginan berprestasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian adanya sifat penasaran. Biasanya kalau seseorang itu punya semangat untuk sesuatu yang hal-hal yang baru yang belum pernah, ada sifat penasaran di dalamnya, mereka akan tergerak dengan sukarela, akan bergerak. Kemudian ditopang dengan pengetahuan, dengan pendidikan dan pengalaman, sehingga banyak informasi, ide yang bisa dikumpulkan, disaring. Nah, tentunya yang terakhir adalah dari banyak pengalaman, kemudian waktu, kemudian biaya yang mereka akan kumpulkan untuk membentuk atau membuahkan inovasi, juga harus ada keinginan menanggung resiko. Jadi ketika gagal harus ada keinginan untuk memulai, memperbaiki ya, sehingga sampai tercipta sebuah bentuk atau hasil inovasi itu sendiri. Jadi ini faktor pendorongnya. Bentuk inovasi ada banyak. Apakah itu di bidang pendidikan ya,
adanya kurikulum yang selalu berubah menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian inovasi teknologi, dunia informasi, misalkan ada teknologi handphone yang semakin canggih gitu kan. Kemudian komputer, teknologi media sosial dan lain sebagainya. Kemudian inovasi di bidang produk. Banyak produk-produk yang secara mungkin bentuk semakin kecil tapi manfaatnya semakin besar. Kemudian inovasi layanan. Banyak layanan-layanan misalkan di pemerintah atau organisasi yang one day one service ya. Sekali servis selesai. Kemudian ada inovasi sosial, misalkan di bidang penggalangan dana, Pray for Palestine, Gaza dan lain sebagainya. Banyak ide-ide baru untuk penggalangan dana dengan cara-cara yang smart, yang friendly ya gitu. Kemudian inovasi di bidang pemerintahan, layanan satu atap, kemudian ada BPJS, itu kan sebuah inovasi juga. Kemudian di kesehatan ada banyak program-program kesehatan untuk menuntaskan masalah-masalah terkini atas munculnya banyak penyakit baru misalkan kayak antivirus ya. Kemudian inovasi di bidang kewirausahaan banyak sekali. Nah, ini adalah bentuk-bentuk inovasi. Jadi ada banyak bidang inovasi yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, tahapan dari inovasi itu sendiri ya, yang pertama adalah mengembangkan ide. Jadi ide-ide itu bisa muncul atas adanya masalah. Kemudian atas pengalaman, atas pendidikan, atas pengetahuan mereka gitu kan. Atas rasa sensitif terhadap lingkungan sekitar mereka, sehingga mampu berpikir, oh kalau kita menyelesaikan masalah ini harusnya seperti apa, bagaimana kan itu. Nah, kemudian ada step screening. Jadi ide itu dikumpulkan, informasi itu semuanya dikumpulkan, kemudian dipilah mana yang sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, setelah itu ada fase atau step feasibility, memeriksa kemungkinan teknik yang akan digunakan. Dari ide-ide gagasan yang sudah di screening, kira-kira mana nih yang paling cocok, yang paling detail bisa direalisasikan. Nah, setelah itu baru diimplementasikan, diterapkan, dievaluasi, kemudian ketika ada kekurangan, kegagalan, dicoba lagi, ditambahkan, dikonsep ulang, kemudian direalisasikan lagi. Terus seperti itu sampai dengan inovasi itu terbentuk, tercipta. Jadi tahapan inovasi ada 4, idea generation, screening, feasibility, and implementation. Seperti itu kita lebih detail akan bahas di ruang kelas. Terima kasih. Saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.